Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang di tambak panami intensif di daerah Kekatung. Ini saya langsung mau berbincang-bincang dengan Bapak Sugiono. siapa Pak namanya? Sugiono. Ini tambak ini daerah mana Pak ini? Iki Katung, Ngulkuring. Saya di sini ingin tanya-tanya atau sharing tentang awal mula tentang pemula mau terjun ke panemi itu menurut Bapak bagaimana sarannya? Nomor satu itu orangnya punya stil. Stil itu mentalnya yang kuat. Karena rezeki itu yang ngasih itu Gusti Allah. Bukan kepinteran, rezeki itu yang ngasih Gusti Allah. Mentalnya harus kuat. Karena apa? Orang panami itu nggak harus optimis. Optimis itu nomor 2. Kalau rezeki nomor 1. Nah, orang panami itu gini. Modalnya gede, hasilnya belum jelas. Kalau mentalnya nggak benar-benar, orang itu nggak bisa manami, nggak bisa, harus berhenti aja panami. Karena nambah panami itu harus mentalnya kuat. Karena itu cobanya itu ekstrim benar, nggak benar-benar. Sangat menegangkan. Wah, makanya kalau orang nabur panami itu harus mentalnya kuat, modalnya juga harus kencang, orangnya harus optimis. Masalah kita nggak punya rezeki itu udah tergantung yang maha kuasa. Yang penting orang manami harus optimis, orangnya harus mental baja. Kalau mentalnya cek-cek berhenti aja, tani, nggak usah manami, tani aja. Kalau manami harus mentalnya kuat, karena apa? Cobaannya gede. Kalau kena penyakit WS itu nggak balik modal, sekalipun nggak ada modal balik. Makanya kalau mentalnya cuma cek-cek, ya nggak usah panami, berhenti aja. Itu tani, nanam singkong, nanam padi. Bukan saya sombong, ini ngasih solusi yang jelas. Karena orang manami itu modalnya gede, harus mental baja. Ini maaf, bukan saya nyinggung orang banyak. Kalau orang panami itu cuman bisa-bisa doang, cuman coba-coba, jangan, mending buka warung aja, positif untung itu. Tapi kalau panami itu adu nasib, kalau nasibnya bagus, orangnya ada rezeki, terus dia optimis, mental baja, ya cepet kaya. Tapi dilihat jangan yang sukses, yang bangkrut itu banyak. Makanya orang panami harus punya mental lelaki, jangan perempuan. Kalau mental perempuan itu cemen, pengen punya duit banyak, kalau nggak punya duit banyak orangnya marah, itu orang perempuan. Makanya kalau orang laki harus mental baja. Kalau ngomongin mental harus mental baja. Nah, kalau ngomongin dari tahap awal modal itu kira-kira tambak segini luasnya itu butuh modal berapa? Kalau modal itu bisa kita berangsur, kita kan punya kawan, punya bos. Yang penting gini, orang itu kena dipercaya omongannya. Yang penting orang itu punya setil di udang panami, punya ilmu. Kalau dia trip ini kena, insya Allah trip depan kan bisa dapat. Namanya orang panami yang penting ada ketekatan, ada kemauan, yang penting dia itu mentalnya baja. Pokoknya mental harus baja. Kalau mentalnya ecek-ecek, nggak usah manami, karena modalnya aja udah jelas, pakannya aja udah ratusan juta. Kalau cuman untuk iji coba, jangan dipanami, jangan. Pokoknya kawan-kawan, pokoknya kalau panami itu jangan buat main-mainan, bahaya kalau buat main-main, bener. Tapi kalau orangnya niat benar, mau manami, punya setil, dia nekat baja, terus optimis benar, insya Allah ada hasilnya. Tapi jangan mantang menyerah.
Kalau menanam itu ada kegagalan itu maklum. Namanya orang usaha. Tapi kalau untung terus ya siapa aja mau menanami. Kalau ini apa dari kendala sama enggaknya banyak yang mana? Banyak mana? Kendala sama Kalau orang menanami itu kendala itu tergantung orang yang megang. Dia satu harus paham di air, dua harus paham di cuaca. Orangnya itu karena udang paname itu disampling biar tahu penyakitnya. Walaupun orang bodoh pakai teknisi pun, orang teknisi juga itu belajar juga, nggak ada yang pintar, semuanya itu belajar. Makanya orang itu tukar pengalaman. Karena teknisi itu sering kali nanam paname, jadinya dia paham. Kalau orang belum memahami orang udang paname, makanya harus percaya sama yang sering nanam. berarti intinya sebelum kita memulai ini kan membahas tentang pemula. Berarti harus belajar dulu ya Pak ya. Ya iya. Jangan kalau, sampai langsung terjun, nggak bisa langsung terjun nanti gagal. Ya nggak gagal sebenarnya. Pokoknya harus didampingin orang yang tahu paname. Kalau orang itu cuman iji coba mau nanam paname, syukur-syukur doang, nggak usah, mending berhenti aja karena modalnya banyak. Dia kalau nggak tahu di air, nggak tahu kondisi udang bagaimana, ya hancur orang itu, nggak sembarangan. Karena makannya udang itu kalau umur 1,5 bulan sampai 2 bulan itu makannya kencang. Kalau dia itu nggak paham di situ, dia kena pakan di situ. Makanya udang paname harus diparsial biar cepat balik modalnya. Nah keuntungannya yang belakang. Nah, tinggal untungnya itu di belakang. Tapi kalau paname itu nggak diparsial, orangnya hancur. Karena apa? Pakannya habis banyak, hasilnya nggak sesuai karena udangnya nggak mau gede, gitu loh, Pak. Gitu. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak No. Nah, ini Pak No, nanti kita lanjut di video sesi selanjutnya. Ya. Nah, itu aja teman-teman. Info dari Pak No tentang tambak panami. Nah, nanti ilmu-ilmu selanjutnya kita tayangkan di video selanjutnya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Saya akhiri. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Ya, kita intinya di sini saling belajar, terus saling tukar pengalaman. Nggak ada niat sombong ataupun pamer dan sebagainya. Cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.